Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah masuk semua ya. Ya, kepada ketua kelas silakan dikondisikan untuk doa bersama. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, di absen dulu ya. Anggi Lestari, Arif Hartono, Fikria, Kartika, Rohmaina, Selvi Fitriani, Vina Sapitri, Idam Ramagusuma, Dina Ayu Lestari, Ilham, Karina Dewi, Santi, Cindy Alfiana, Siti Asia, Abdul Muin, Bintang Soleha, Fitria, Samawati, Gita Sapitri, Siti Ruwaida. Ya, alhamdulillah semuanya hadir sehat walafiat. Walaupun kita di masa pandemi, ya kita sekarang pembelajaran sudah luring, kita tatap muka, walaupun dengan protokol kesehatan ya sudah pakai masker. Supaya diingatkan, materi sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang bab sholat waktu kelas 7 ya. Di kelas 8 sekarang kita juga belajar tentang sujud sahwi yang sudah kita laksanakan minggu yang lalu. Nah, untuk pertemuan kedua sekarang kita akan mempelajari tentang bab sujud syukur. Ya. Dan bab sujud syukur ini masih bab 1, nanti bab 2 sujud tilawah. Untuk sujud syukur, ya tujuan kalian mempelajari bab ini. Setelah mengikuti pembelajaran, nanti peserta didik ya dapat menunjukkan sikap tunduk, patuh, ya, kemudian menunjukkan rasa syukur, dapat bersikap jujur, santun dan tawadhu, serta dapat menjelaskan ketentuan sujud sahwi, sujud syukur maupun sujud tilawah yang sekarang kita pelajari untuk sujud syukur dan sebab-sebabnya, serta dapat mempraktikkan dengan benar. Adapun peta konsep yang kita pelajari dalam dua bab ini, bab sujud yaitu sujud sahwi sudah kita pelajari. Sekarang kita akan pelajari tentang bab sujud syukur ya, dari pengertian, dari hukum dan dalil sujud syukur, sebab-sebab sujud syukur, syarat-syarat dan rukun sujud syukur nanti harus kalian pahami. Tata caranya juga harus dipahami, nanti tata cara sujud syukur, hikmahnya sujud syukur dan praktik sujud syukur ya. Diharapkan kalian nanti setelah mempelajari semua ini dan bab 2 nanti di pertemuan selanjutnya itu sujud tilawah, diharapkan bisa nanti dengan akhlak mulia ya. Nanti kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, mari kita amati dulu ya gambar tersebut. Mari kita amati dari gambar 1, 2 dan 3 serta gambar keempat. Itu bisa kalian pahami. Di situ sedang apa tuh? Sedang melakukan apa orang-orang tersebut? Sujud. Tapi kita nggak tahu kan itu dia melakukan sujud apa saja, apa nama sujud yang mereka lakukan, dan mengapa mereka melakukan sujud tersebut. Nah, ini nanti tugas kelompok ya. Tugas kelompok ini nanti dibagi kelompok. Untuk siswa kelas 8 kita bagi kelompok. Nanti dibagi 4 kelompok ya. Apa yang kalian ketahui tentang sujud syukur? Apakah sudah ada yang mengetahui? Sujud syukur itu sujud karena apa? Ada yang sudah tahu? Belum. Kalau syukur tuh mengucapkan apa kalau syukur?
Alhamdulillah itu bentuk sujud, bentuk kata syukur, bentuk ungkapan kita syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillah. Ya, namun dalam hal ini bukan hanya sekedar mengucap syukur alhamdulillah ketika kita mendapatkan nikmat yang besar ataupun terhindar dari sebuah musibah. Nah, untuk memperdalam kita akan pelajari materi tentang sujud syukur. Ya, dari pengertian sujud syukur ini tidak lepas dari nikmat yang telah kita terima, yang telah kita nikmati. Karena dalam kehidupan kita tidak bisa lepas dari nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dalam Quran pun sudah jelas, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah terhitung. Misalnya nikmat dari bangun tidur, ya misalnya, ketika kamu bangun, nyawanya kembali lagi kan. Waktu tidur kamu nyawanya kan sedang tidur juga atau entah kemana ke alam mimpi. Nah, kamu bisa bangun pun itu sudah merupakan nikmat. Makanya disunahkan membaca doa ketika bangun tidur. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu sebagai bentuk rasa nikmat kita ungkapkan kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau telah bangunkan aku, Engkau telah kembalikan nyawaku untuk beribadah kepadamu. Ya, yang dianugerahkan kepada kita ini patut kita syukuri. Ya, Allah memberikan keselamatan, memberikan nikmat, memberikan kabar gembira ataupun memberikan kita kebahagiaan, rasa nyaman, itu harus kita patut syukuri. Ya, sudah menjadi kewajiban kita sebagai makhluk bahwa kita itu harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Hukumnya apa? Hukumnya sujud syukur yaitu sunnah. Dari mana dalilnya jika bisa dikatakan sunnah? Yaitu dulu ya, sujud syukur pernah Rasulullah SAW bersabda, an Abi Bakrah anna Nabiya SAW kana idza atahu amrun yasruhu aw bushirhu qara sajidan syukran lillahi ta'ala. Ya, artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, maka segeralah tunjuk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Itu salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW pernah bersabda, an Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni laqitu Jibril alaihi salam wa syurli wa qala inna rabbak yaqul man shalla alaika sallatu alaihi wa man sallama alaika sallamtu alaihi fasajadtu lillahi syukran. Nah, ini rawahu Hakim wa Ibnu Majah. Ini hadis riwayat Hakim dan Imam Baihaqi. Artinya dari sahabat Abdurrahman bin Auf bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aku bertemu dengan Jibril alaihissalam, lalu ia memberikan kabar gembira kepadaku dengan berkata kepadamu, maka aku akan dengan berkata sesungguhnya Rabbmu telah berfirman, barang siapa yang mengucapkan sholawat kepadamu, maka aku akan mengucapkan sholawat kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadamu, maka aku akan mengucapkan salam kepadanya. Nah, mendengar hal itu, aku pun bersujud, ya, kata Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersujud kepada Allah karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba saudari Leha diulang. Karena apa? Sujud syukur sebabnya. Satu, karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah. Ya, kedua, Mendapatkan karena mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. Yang ketiga, terhindar dari bahaya atau selamat dari musibah. Ada yang ditanyakan dari pembahasan sujud syukur? Untuk materi minggu ini kita cukupkan untuk sujud syukur. Jadi kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Kalau ada yang belum paham silakan diungkapkan.
Sudah paham semua? Paham belum? Ya, sudah paham ya. Kita lanjutkan. Kalau sudah paham semua, kita bahas sesuai dengan kelompok tadi yang sudah dibagi. Ya, kalian buka lembar kerjanya. Ya, lembar kerja yang ada di buku kalian, yang ada di LKS maupun yang sudah dibagikan. Lembar kerja di situ yang tampilannya sama ya, seperti yang di depan. Coba kalian amati dari gambar sujud tersebut. Ya, kalian amati. Ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat. Pertanyaannya, apa nama sujud yang mereka lakukan? Pertanyaan yang kedua, mengapa mereka bersujud? Coba silakan diskusikan sama teman kelompok. Kalau sudah selesai, bisa dikumpulkan lembar kerja peserta didiknya. Ya, sampai 10 aja dulu. Sudah selesai, boleh dikumpulkan kalau sudah selesai. Bisa? Ya, setelah mengerjakan soal pilihan ganda, soal yang ini yang harus diamati, ini dikerjakan juga ya. Nomor 1, 2. Apa sujud yang mereka lakukan dan mereka alasannya apa sebabnya mereka bersujud? Ya, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Nanti kita kerjakan, kita bahas bersama-sama. Ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ya. Baik, disimpulkan dulu ya. Dari tugas yang sudah dikerjakan dan materi yang sudah disampaikan, untuk pertanyaan dan tanggapan nanti bisa dikerjakan di forum diskusi ya. Kita kerjakan via kerja kelompok seperti yang sudah ditampilkan untuk mengamati gambar tersebut dan menjawab soal pilihan ganda yang sudah ditentukan ya. Dari pembelajaran ini, alhamdulillah kalian tadi sudah bisa memahami dari pengertian sujud syukur, kemudian hukum sujud syukur, sebab-sebab sujud syukur, syarat dan rukun sujud syukur serta hikmahnya sujud syukur. Alhamdulillah sudah bisa dipahami dan syukur-syukur nanti bisa kita praktekkan bersama ya. Kita lakukan sehari-hari, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita mendapatkan karunia, perhatikan dulu, perhatikan. Perhatikan. Ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita mendapatkan karunia, atau kita terhindar dari musibah, maka kita disunahkan sujud syukur ya. Yang sudah kalian pahami, yang tadi sudah diutarakan, ya kalian nanti bisa praktekkan di rumah ataupun di sekolah ataupun dimanapun kalian berada ya. Nanti untuk prakteknya kita belajar praktek dan bahasaannya nanti dihafalkan, kita praktekkan untuk minggu depan ya. Pembelajaran untuk sujud syukur Pak Edi cukupkan sekian. Kita sekarang coba sekian. Mari berdoa bersama-sama dengan membaca Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'an wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Dilanjutkan tutup majelis, doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.